Prabu Jayabaya dan warisan ramalannya. Prabu Jayabaya dikenal sebagai salah satu raja besar kerajaan Kediri yang memerintah pada tahun-tahun 1135 sampai tahun 1159 Masehi. Selain memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan, ia juga diabadikan dalam sejarah sebagai seorang peramal yang ramalannya dianggap luar biasa dan visioner. Naskah-naskah seperti Serat Jayabaya Musarar dan Serat Pranitiwakya menjadi sumber utama ramalan-ramalannya, yang menguraikan tentang siklus zaman, masa-masa sulit, dan masa kejayaan bangsa. Ramalan-ramalan ini tak hanya berfungsi sebagai catatan mistis, tetapi juga sebagai kritik sosial dan pedoman spiritual bagi masyarakat Jawa hingga kini. Sosok Jayabaya menjadi simbol pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada duniawi, tetapi juga mampu membaca tanda-tanda zaman untuk mempersiapkan bangsanya menghadapi masa depan. Dalam pandangan Jayabaya, perjalanan kehidupan manusia terbagi dalam siklus-siklus zaman yang memiliki karakteristik unik. Zaman yang ia ramalkan meliputi zaman Kalatida, masa penuh kebingungan dan ketidakpastian, zaman Kolobendu, masa kehancuran moral dan sosial, dan zaman Kalasuba, masa kejayaan yang penuh dengan kemakmuran dan harmoni. Ramalan ini tidak hanya berbicara tentang nasib bangsa, tetapi juga menjadi refleksi tentang perjalanan manusia dalam memahami hidup dan tanggung jawabnya. Dengan mendalami siklus ini, masyarakat diajak untuk mengenali tanda-tanda zaman dan bersiap menghadapi perubahan dengan kebijaksanaan. Tahun 1997 dianggap sebagai awal zaman Kolobendu, seperti yang dikemukakan oleh budayawan Jawa, Masud Thoyib Adiningrat. Periode ini ditandai oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, menyebabkan kehancuran besar dalam tatanan sosial dan politik. Kerusuhan sosial, konflik politik, dan ketegangan antar kelompok masyarakat menjadi ciri utama masa ini. Kondisi ini juga memunculkan metafora, ayam jantan bertarung dalam kurungannya, yang menggambarkan pertikaian antar anak bangsa yang terjebak dalam lingkaran krisis tanpa solusi nyata. Peristiwa ini menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya kebersamaan dalam menghadapi tantangan. Ramalan Jayabaya juga menyebut adanya dalang tersembunyi, pihak-pihak tak terlihat yang mengendalikan konflik dan peristiwa dari balik layar. Dalam konteks zaman Kolobendu, dalang ini bisa dimaknai sebagai kekuatan asing, elit politik, atau sistem ekonomi global yang memainkan peran besar dalam menentukan nasib bangsa. Manipulasi ini menciptakan ilusi kebebasan, padahal masyarakat terjebak dalam permainan yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Bab ini mengajak pembaca untuk merenungkan bagaimana pengaruh kekuatan luar seringkali memperkeruh dinamika internal suatu bangsa. Meskipun zaman Kolobendu dipenuhi dengan konflik dan kehancuran, ramalan Jayabaya tidak melupakan harapan. Setiap kehancuran adalah awal dari pembaharuan, dan setiap konflik adalah peluang untuk introspeksi. Bab ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali nilai-nilai moral yang hancur. Harapan Jayabaya tentang kebangkitan bangsa menegaskan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk belajar dari masa lalu dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Menurut ramalan, tahun 2025 adalah awal dari zaman Kalasuba, era yang penuh kemakmuran, kedamaian, dan keharmonisan. Masa ini digambarkan sebagai hasil dari kerja keras dan introspeksi yang dilakukan selama masa-masa sulit sebelumnya. Bangsa yang berhasil melewati zaman Kolobendu akan memasuki fase kematangan spiritual dan sosial, di mana nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan menjadi landasan utama kehidupan. Bab ini memberikan optimisme bahwa siklus gelap suatu zaman akan selalu berakhir dengan fajar terang. Ramalan Jayabaya memiliki daya tarik yang luar biasa, karena relevansinya yang melampaui zaman. Dalam konteks modern, ramalan ini dapat dilihat sebagai kritik terhadap korupsi, ketimpangan sosial, dan kehancuran moral yang sering kali melanda masyarakat. Jayabaya tidak hanya memprediksi, tetapi juga memberikan panduan untuk memahami akar masalah dan mencari solusi. Bab ini menyoroti bagaimana nilai-nilai dalam ramalan ini tetap relevan sebagai pedoman hidup, baik secara individu maupun kolektif, dalam menghadapi tantangan zaman, refleksi dan pelajaran dari ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya memberikan pelajaran berharga tentang siklus kehidupan dan tanggung jawab manusia untuk menjaga harmoni. Introspeksi, persatuan, dan kebijaksanaan menjadi pesan utama yang dapat diambil dari ramalan ini.
Dalam bab ini, pembaca diajak untuk merenungkan bagaimana ramalan Jayabaya bukan hanya sekadar prediksi, tetapi juga panduan moral untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Jayabaya seolah mengingatkan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menentukan arah sejarah, dan dengan kebijaksanaan, masa depan yang cerah dapat diwujudkan. Ramalan sebagai jembatan spiritualitas dan sejarah. Bab terakhir ini mengupas bagaimana ramalan Jayabaya menghubungkan dua dunia, dunia spiritual yang penuh simbolisme dan dunia sejarah yang konkret. Ramalan ini menjadi jembatan yang mempertemukan kearifan lokal dengan tantangan global, mengajarkan pentingnya keseimbangan antara moralitas, spiritualitas, dan tindakan nyata. Dalam konteks bangsa, ramalan ini tidak hanya menjadi cerita lama, tetapi juga panduan bagi generasi baru untuk terus menjaga nilai-nilai luhur, bahkan di tengah arus modernisasi yang seringkali mengguncang jati diri bangsa. Berikut kata-kata ramalan Jayabaya. Ente nono Nuswantoro bakal ketampan bendu, yen wis teko pandito ambuka wiwaranging neroko condro sengkolo 1997 pralambange jago tarung ning enjero kurungan. Dalang wayang mungkurke kelir, sing nonton podo nangis, ente nono waluyo lan tentrem, mengko nek wis tumeko, Pendowo mulat sirnaning penganten condro sengkolo 2025. Artinya, tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana. Jika sudah datang tahun 1997, perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara, yang menonton menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Nanti jika sudah datang tahun 2025, buatkan. Kalimat ini menyiratkan sebuah peringatan akan datangnya suatu bencana atau kesulitan besar bagi Nusantara Indonesia. Ayam jantan bertarung di dalam kurungannya, menggambarkan konflik atau pertempuran yang terbatas dalam ruang yang sempit, yang bisa melambangkan krisis atau ketegangan yang terkendali dalam suatu peristiwa. Sang dalang menggelar sandiwara, menunjukkan bahwa ada kekuatan atau pihak yang mengatur atau mempermainkan keadaan, sementara yang menonton menangis, mencerminkan penderitaan rakyat atau masyarakat yang terlibat atau menjadi saksi peristiwa tersebut. Bagian kedua tahun 2025. Pada bagian ini, pesan yang terkandung lebih positif. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman, mengisyaratkan bahwa setelah masa bencana atau kesulitan, akan datang masa kejayaan, kedamaian, dan kemakmuran. Ini menyiratkan bahwa meskipun ada tantangan di depan, harapan akan masa depan yang lebih baik masih ada pada tahun 2025. Pada tahun 2025, ramalan ini menyiratkan bahwa setelah segala penderitaan dan perjuangan yang telah dilewati, bangsa atau masyarakat akan memasuki zaman baru yang lebih damai dan makmur. Pendowo mulat sirnaning penganten, bisa dimaknai sebagai simbol penyatuan atau perdamaian. Pendowo atau prajurit dalam konteks ini adalah simbol dari mereka yang telah melalui banyak cobaan dan ujian. Mulat sirnaning penganten, menggambarkan upacara atau proses pemurnian, di mana dua pihak yang terpisah akan dipersatukan. Kembali dalam harmoni, layaknya pengantin yang bersatu dalam pernikahan yang sakral. Secara keseluruhan, teks ini menyampaikan perjalanan bangsa dari penderitaan menuju pemulihan dan kesejahteraan yang akan datang di masa depan. Ia menggambarkan harapan akan masa depan yang lebih baik setelah melewati tantangan dan cobaan berat. Dalam konteks yang lebih luas, ini juga bisa menjadi refleksi tentang perbaikan diri dan pembaruan dalam kehidupan seseorang atau kelompok. Ramalan Jayabaya yang terkenal dengan prediksi masa depan Nusantara sering dianggap memiliki pesan yang relevan di setiap zaman, termasuk tahun ganjil 2025. Dalam banyak interpretasi, ramalan ini meramalkan kedamaian, kemakmuran, dan kebangkitan setelah masa-masa penuh gejolak. Tahun 2025 dipandang sebagai momen penting, di mana perubahan besar akan terjadi, dimulai dari kesadaran rakyat untuk kembali ke nilai-nilai luhur leluhur. Setelah bertahun-tahun dilanda perpecahan, bencana, dan krisis, masyarakat Indonesia akan menyadari bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci untuk mengatasi semua tantangan. Akar budaya yang kuat dan semangat kebersamaan akan menjadi landasan bagi kebangkitan bangsa. Salah satu poin utama dalam ramalan Jayabaya adalah munculnya pemimpin yang adil dan bijaksana. Pemimpin ini, menurut ramalan, tidak hanya memimpin dengan kekuasaan, tetapi juga dengan hati. Tahun 2025 diprediksi menjadi era di mana pemimpin-pemimpin yang peduli pada rakyat kecil dan lingkungan akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Mereka akan memprioritaskan kesejahteraan rakyat dengan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, menghapus korupsi, dan memperbaiki ketimpangan sosial. Kepemimpinan seperti ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari berbagai elemen masyarakat yang menjadi penggerak perubahan di daerah masing-masing. Jayabaya juga menuliskan bahwa bumi akan berbicara dan mengingatkan manusia. Hal ini sering dihubungkan dengan bencana alam yang terjadi akibat kerusakan lingkungan. Tahun 2025 diyakini sebagai momen di mana kesadaran kolektif terhadap pelestarian alam akan meningkat. Setelah mengalami peringatan dari alam, masyarakat akan mulai menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang lebih baik, penggunaan energi terbarukan, dan penghijauan. Dengan memahami pentingnya menjaga harmoni dengan alam, masyarakat Indonesia akan mampu mengubah ancaman lingkungan menjadi peluang untuk menciptakan keberlanjutan. Selain itu, ramalan Jayabaya menggambarkan era modern dengan istilah zaman besi yang merujuk pada perkembangan teknologi. Di tahun 2025, teknologi diprediksi tidak hanya menjadi alat untuk memudahkan kehidupan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Manusia akan mulai menyadari bahwa teknologi tidak boleh digunakan secara berlebihan hingga menggerus nilai-nilai kebudayaan. Justru sebaliknya, teknologi harus dimanfaatkan untuk menciptakan koneksi yang lebih baik, mempererat hubungan antar manusia, dan memajukan pendidikan. Dengan keseimbangan antara teknologi dan spiritualitas, kemajuan yang dicapai tidak hanya bersifat material, tetapi juga memperkaya jiwa. Pada akhirnya, ramalan Jayabaya menegaskan bahwa persatuan dalam keberagaman akan menjadi kekuatan terbesar bangsa ini. Di tahun ganjil 2025, Indonesia diprediksi akan menemukan kembali esensi persatuannya, meskipun sebelumnya menghadapi banyak tantangan seperti konflik sosial dan perpecahan. Keberagaman yang dimiliki bangsa ini bukanlah kelemahan, tetapi justru menjadi modal utama untuk menciptakan harmoni. Dengan mengutamakan kebersamaan dan menjunjung tinggi toleransi, Indonesia akan mampu menjadi contoh bagi dunia sebagai bangsa yang makmur, damai, dan bersatu dalam segala perbedaannya. Ramalan ini bukanlah sekadar mitos, melainkan panggilan untuk bangkit demi masa depan yang lebih baik. Ramalan Jayabaya juga menyoroti bagaimana keberadaan Satria Piningit, sosok pemimpin bijaksana yang akan membawa perubahan besar. Dalam konteks tahun 2025, banyak yang mengartikan Satria Piningit sebagai simbol pemimpin yang muncul dari rakyat biasa, seseorang yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga kecerdasan spiritual dan moral yang tinggi. Ia disebut mampu menyatukan berbagai pihak yang sebelumnya berselisih, menjembatani perbedaan, dan membawa keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Sosok ini diyakini tidak sekadar muncul sebagai individu, tetapi juga bisa berarti gerakan kolektif dari rakyat yang sadar akan pentingnya perubahan. Di tahun ini, kepemimpinan akan berkembang menjadi lebih terbuka dan inklusif, memprioritaskan dialog serta solusi untuk masalah bersama. Selain itu, Jayabaya meramalkan bahwa di masa kebangkitan, kekayaan Nusantara akan kembali menjadi milik rakyatnya. Barang-barang yang hilang akan kembali, dan kemakmuran tidak lagi jatuh ke tangan yang tamak. Ramalan ini sering ditafsirkan sebagai kembalinya kedaulatan ekonomi bangsa, di mana sumber daya alam yang melimpah akan dikelola secara bijak untuk kepentingan bersama. Pada tahun 2025, Indonesia diprediksi akan memulai langkah besar dalam mengurangi ketergantungan pada pihak asing, memberdayakan ekonomi lokal, dan memperkuat sektor-sektor yang berbasis pada keberlanjutan. Dengan reformasi ekonomi yang adil dan pembangunan yang merata, kesenjangan sosial akan perlahan berkurang, dan rakyat akan merasakan hasil kerja keras mereka. Ramalan juga berbicara tentang bagaimana kebudayaan lokal akan memainkan peran penting dalam masa kebangkitan ini. Ketika budaya leluhur dihormati, harmoni akan tercipta. Di tahun 2025, budaya Nusantara diperkirakan akan kembali menjadi kebanggaan bangsa, tidak hanya sebagai warisan, tetapi juga sebagai kekuatan yang mendukung inovasi. Seni, musik, dan tradisi akan dikolaborasikan dengan teknologi modern untuk menciptakan produk budaya yang mendunia. Generasi muda akan semakin terlibat dalam menjaga identitas bangsa, menjadikan keberagaman budaya sebagai sumber inspirasi dan pemersatu. Dunia akan melihat bagaimana Indonesia mampu mempertahankan tradisi sembari bergerak maju dengan teknologi.
Namun, ramalan Jayabaya juga mengingatkan bahwa kebangkitan ini tidak akan datang dengan mudah. Tantangan besar akan terus muncul, terutama dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka dengan cara yang tidak adil. Kegelapan akan mencoba menguasai, tetapi cahaya dari hati yang bersih akan memenangkannya. Ini menandakan bahwa perjuangan melawan korupsi, keserakahan, dan ketidakadilan akan tetap menjadi agenda utama bangsa. Tahun 2025 akan menjadi medan ujian moral bagi seluruh elemen masyarakat, dari pemimpin hingga rakyat biasa. Namun, dengan keberanian dan kejujuran, bangsa ini akan mampu mengatasi semua rintangan tersebut. Pada akhirnya, ramalan Jayabaya untuk tahun ganjil 2025 bukan hanya tentang prediksi, tetapi juga tentang harapan. Pesan dari ramalan ini menekankan bahwa kemakmuran dan ketentraman bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan hasil dari usaha bersama, pengorbanan, dan kesadaran kolektif. Rakyat Indonesia diajak untuk tidak hanya percaya pada ramalan, tetapi juga bertindak untuk mewujudkannya. Dengan semangat gotong royong, kebijakan